Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Kali ini saya buat donat untuk market day di sekolahan. Dan ini sebenarnya harga jualnya biasa saya jual tuh di harga 3.000 ya. Tapi karena diminta untuk harga 2.000 ya oke lah, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak senang. Dan untuk toppingnya saya beri yang standar saja ya. Dan nanti ini akan saya kemas satu persatu menggunakan plastik OPP ya. Dan untuk plastik OPP nya saya pakai ukuran 10. Sebenarnya sih harusnya kalau ada ya ukuran 11 ya. Nah ini plastiknya ukuran 10. Ini dimasukinnya agak sesak ya, agak susah. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa masuk. Oke, tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, untuk tepungnya ini saya pakai 500 gram. Ini harusnya tepung protein tinggi yang cakra, tapi stok saya lagi habis, jadi saya pakai tepung yang merek LM. Kemudian tambahkan 60 gram gula, lalu 2 saset susu bubuk full cream, 8 gram ragi instan, 3 gram bread improver. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Oke, jika sudah, masukkan 3 kuning telur. Tambahkan susu cair sebanyak 250 sampai 260 ml. Kemudian ini diaduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Masukkan susunya secara bertahap agar tidak kelembekan ya. Kemudian mixer adonan menggunakan kecepatan rendah hingga setengah kalis. Oke, jika sudah, tambahkan garam sebanyak 7 gram, kemudian 60 gram butter. Jika mau diganti margarin boleh ya. Mixer kembali hingga adonan menjadi kalis. Jangan lupa sesekali untuk dibalik ya adonannya, supaya kerja mixer itu tidak berat, agar mixernya tidak cepat panas ya. Oke, jika sudah, pindahkan adonan ke alas. Dan ini saya mengolesi tangan saya ke adonan menggunakan butter ya, supaya permukaannya tidak kering. Oke, kemudian dibulat padatkan. Lanjut kita akan timbang adonan. Ini saya timbang seberat 20 gram. Oke, selanjutnya saya akan bulat padatkan adonan ya. Kempiskan dulu, kemudian dilipat-lipat ke tengah. Selanjutnya dicubit-cubit saja hingga permukaannya menjadi halus ya, dan bagian bawahnya ini tidak terbuka. Oke, sebelum ditata di wadah, ini taburi tepung dulu ke seluruh permukaannya, atau mau ditaburi bawahnya aja juga boleh. Oke, selanjutnya kita akan bulat padatkan kembali. Dan ini saya gunakan dengan cara diputar-putar. Nah, seperti ini ya. Bebas aja sih untuk bulat padatkannya ya teman-teman, nyaman yang mana. Usahakan permukaannya mulus dan tidak ada bagian yang terbuka ya. Dan ini dicubit-cubit seperti ini ya. Oke, taburi tepung kembali. Kemudian kita tata di loyang. Dan ini restingnya selama pembulatan adonan saja ya. Selesai yang terakhir langsung saya pipihkan adonan. Pipihkan dengan alat datar atau bisa menggunakan scraper. Jika ada gelembung ini boleh ditekan-tekan seperti ini, lalu rapihkan kembali dan lubangi adonan sesuai selera ya, mau menggunakan telunjuk boleh, mau menggunakan alat pembolong juga boleh. Oke, setelah selesai ini akan saya proofing selama waktu yang dibutuhkan. Dan ini saya proofing selama kurang lebih 30 menit, kemudian panaskan minyak. Setelah minyak panas langsung kita goreng semua donatnya. Sebenarnya nih ya teman-teman, dari mulai kita mengolah bahan, kita sudah tahu ya hasil donatnya akan seperti apa. Dari tekstur adonan itu bisa ketahuan ya. Dan memang ya setiap kali pembuatan donat pasti akan ada perbedaan ya dari karakter adonannya sendiri ya. Dan itu kita bisa tahu gitu
karena mungkin sudah terbiasa ya membuat donat, jadi kita bakal tahu nih hasilnya seperti gimana nanti gitu. Oke, lanjut aja, ini kita goreng hingga semuanya selesai. Oh iya teman-teman, untuk menggoreng donat panaskan apinya di api kecil ya, atau sedang tapi cenderung kecil ya. Tapi itu juga tergantung dari kuali atau wajan yang kita pakai, dan tergantung juga dari jumlah minyak yang kita gunakan ya. Selanjutnya saya akan didihkan air untuk steam coklat DCC ya. Jadi ini saya masak sampai mendidih airnya, kemudian matikan dan angkat. Lalu lelehkan coklat di atas air yang panas ya, seperti ini. Kenapa saya lelehkan coklatnya, tidak saya masak? Karena khawatir airnya kepanasan gitu ya, jadi coklatnya nanti malah akan gumpal ya. Oke, tahap selanjutnya ini akan saya topping donatnya menggunakan coklat DCC yang sudah dilelehkan tadi. Celup donatnya, kemudian kita angkat dan hentak-hentakan ya supaya coklatnya tidak terlalu tebal. Kemudian ini saya menambahkan remahan Oreo, dan ini remahan Oreo-nya yang agak kasar gitu. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya saya menggunakan meses warna-warni. Ini yang tema warnanya kuda poni atau little pony ya. Jadi pink, ungu, putih gitu. Ini tidak saya celup, hanya saya tabur sedikit saja di atasnya. Oke, nah seperti ini terlihat lebih cantik ya. Ini saya gunakan coklat DCC karena nanti akan saya kemas di plastik OPP. Oke, selanjutnya ini saya ganti warna ya, pakai warna putih. Dan untuk toppingnya saya menambahkan crumble red velvet. Nah, dicelup seperti ini. Kemudian ini biar tambah manis ya, saya tambahkan garis-garis putih ini. Tapi garis putihnya agak keriting-keriting karena ini agak macet gitu ya, mungkin udah kering. Jadi ini saya pakai coklat DCC juga ya. Jadi kita kalau bikin garis-garis atau untuk menghias donat yang menggunakan coklat DCC, jadi kita harus selalu siap air panas ya. Ketika mengental atau mengeras, kita bisa melelehkannya kembali di air yang panas. Oke, ini sudah jadi ya, hasilnya seperti ini. Dan ini gambarnya agak buram gitu karena ini memang malam ya. Dan ini saya topping kurang lebih jam 11 ya, sampai jam 12-an gitu dah. Untuk selanjutnya ini akan saya kemas di plastik OPP yang ukuran 10 cm ya. Harusnya sih mungkin kalau ada ukuran 11 kali ya, karena ukuran 12 juga itu kebesaran ya. 10 kekecilan, 12 kebesaran, jadi tengah-tengahnya adalah 11. Cuman saya tidak menemukan yang ukuran 11, jadi ya udah saya paksakan di ukuran yang 10. Nah, kira-kira seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman, pada saat saya mengemas ke dalam plastik OPP ini tidak terekam karena saya lupa teman-teman. Kok bisa ya saya lupa? Dan ketika saya ingat itu pagi setelah donatnya dibawa ke sekolah. Dan ini sisa pesanan yang sudah dikemas tadi malam ya. Jadi masih untung ya, masih ada sisa donat yang sudah dikemas, jadi bisa bikin video. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bisa memaklumi ya atas segala kekurangan-kekurangan, dan mohon maaf jika ada salah-salah ucap ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.